Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu ada seorang wali Allah, waliyun min auliyaillah, kekasih dari beberapa kekasih Allah. Kekasih ini dia membuktikan sifat ubudiyahnya, penghambaan. Soalnya kelimak dari al-ibadah hiya al-ubudiyah. Klimak puncak daripada menara gading dari ibadah itu adalah al-ubudiyah, penghambaan. Sebagian wali min ba'dil awliya fi dzalika zaman, pada zaman dahulu disebutkan bagaimana seorang wali tersebut ibadahnya sangat kuat sekali kepada Allah, sehingga Allah mengutus sebagian malaikat untuk memberi informasi, memberi ilham kepada seorang wali tersebut, yang dimana Allah memberi seorang informasi kepada wali tersebut dengan utusan malaikat. Apa itu bunyinya? Wahai malaikat, tolong sampaikan kepada kekasihku bahwa seluruh ibadah, seluruh amal baik, tidak akan amal baikmu hai wali, tidak saya terima sama sekali, dan nasibmu masuk neraka. Fatabassamal wali. Wali itu sebelum itu akhirnya malaikat menemui si wali itu. Akhirnya sang wali ini diberi informasi oleh malaikat seperti halnya itu. Wahai wali, ibadahmu yang banyak, amal baikmu yang banyak, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu akhirnya masuk ke neraka. Akhirnya fatabassamal wali. Wali ini akhirnya hanya tersenyum. Hai malaikat, saya tidak gentar atas informasimu. Saya tidak peduli, la ubali. Saya tidak peduli. A'udkhul, baik itu saya mau dimasukkan di neraka, mau saya dimasukkan ke surga, saya tidak peduli. Saya ibadah ini, tujuan saya hanya al-ubudiyah, penghambaan saja. Saya beribadah kepada Allah ini hanya untuk murni sebagai saya hambanya Allah. Akhirnya malaikat jadi gentar. Kok ada manusia yang kuat prinsipnya seperti ini? Akhirnya laporan kepada Allah. Sang malaikat akhirnya, sang Allah ini langsung fatabassama dohikan. Allah mesem. Maksud tabassum di sini adalah bahwa Allah itu ridho. Itulah malaikat, hamba saya yang saya kasih ya seperti itu. Dia tidak peduli saya ciptakan neraka, dia tidak peduli saya ciptakan surga. Benar-benar dia itu beribadah kepadaku benar-benar karena li'ajli, karena saya. La li'ajlil jannah, tidak karena surga. La li'ajlin nar, karena tidak neraka. Lah ini keikhlasan kita dalam segala hal kita harus pupuk, baik itu dalam segala lini kehidupan kita. Apalagi musim-musim seperti ini, banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Bagaimana sih cara kita menanggapi hidup supaya hidup ini esensi hidup ada, makna hidup ada. Kita sebagai hamba, kadang-kadang kita itu mempunyai sifat rububiyah, ketuhanan. Kita harus sadar, ngubudiyah kita itu sifatnya zatiyah. Kalau rububiyah bukan hak kita. Tapi sekarang mayoritas orang
yang seharusnya punya sifat ubudiyah, penghambaan, tapi seolah-olah dia mempunyai sifat rububiyah. Dalam arti dia itu mengatur Allah. Mau beribadah kalau ada pahalanya. Mau beribadah kalau ada mendapatkan surga. Mulanya bagi muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah itu pernah memberikan salah satu wahyunya, saya itu benci sekali terhadap seorang orang yang beribadah kepadaku karena surgaku. Laulal jannah, seandainya saya tidak menjadikan surga, maka niscaya orang tadi tidak mau menyembahku. Dan saya benci sekali orang yang beribadah kepada saya karena takut neraka. Soalnya apa? Laulan nar, seandainya tidak ada neraka, maka orang ini tidak mau menyembahku. Lah di sini loh letak penghambaan kita. Baik kita itu mau dimasukkan di neraka atau surga, terserah la ubali. Yang penting dalam hati kita harus ada sifat ubudiyah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.